Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indiani. Saya dari kelas PAI 3H. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan Melayu dari dosen pengampu Ibu Syarifah. Yang pertama, 1. Sebutkan dan jelaskan pembagian lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, lembaga formal merupakan lembaga yang di bawah naungan pemerintah bersifat resmi. Contohnya, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Yang kedua, lembaga informal, lembaga yang tidak di bawah naungan pemerintah bersifat tidak resmi. Contohnya, tempat khusus Taman Pendidikan Al-Quran dan Karangan Taruna. Yang ketiga, lembaga non-formal, lembaga yang berada di sekitar keluarga. 2. Jelaskan tentang organisasi Muhammadiyah dan perannya dalam mengembangkan pendidikan agama Islam di Indonesia. Berdirinya Muhammadiyah tidak lepas dari tokoh sentral pendirinya, yaitu Ahmad Dahlan, yang juga dikenal sebagai pahlawan, yang juga dikenal sebagai Muhammad Darwis, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pada usia yang masih belia 15 tahun, sudah beranjak menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar agama. Samaan yang lain, tokoh yang satu ini sejak kecil bersahabat dengan pendiri organisasi besar NU, dan keduanya juga sering memuji tanpa mengecilkan arti perjuangan organisasi keagamaan yang lain. Dua organisasi besar ini ibarat dua tangan yang saling melengkapi dengan peran masing-masing untuk kemajuan bangsa. Muhammadiyah dan NU bisa berbagi tugas daripada bersaing. 3. Jelaskan tentang apa yang Anda ketahui tentang modernisasi pesantren. Pesantren mengalami modernisasi karena sebagai sebab diantaranya. Yang pertama, munculnya wacana penolakan taklid dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai isu sentral yang mulai ditadaruskan sejak tahun 1900. Maka sejak itu perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda atau kalangan reformis dengan kalangan ortodoks atau konservatif mulai mengemuka sebagai wacana publik. Yang kedua, kian mengemukanya wacana perlawanan nasional atas kolonialisme Belanda. Yang ketiga, terbitnya kesadaran kalangan Muslim untuk memperbarui organisasi Islam mereka yang berkonsentrasi dalam aspek sosial ekonomi. 4. Jelaskan tentang konsep pendidikan Islam pada Salafi, Jamaah Tabligh, dan Islam Jamaah. Pendidikan Salafi masih mempertahankan bentuk aslinya dengan mengajarkan kitab kita yang ditulis ulama pada abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab. Kegiatan yang dipelajari di pendidikan Salafi ini tentang ilmu agama menggunakan kitab kuning atau kitab kuno menggunakan mode tradisional seperti hafalan dan menerjemahkan kitab. Tujuan pendidikan Salafi memiliki tujuan filosofis, khususnya untuk meningkatkan moral dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral. Metode pendidikan Salafi itu menggunakan sorongan, wetonan, lalaran, dan hafalan. Jamaah Tabligh ialah sebuah pergerakan yang berasal dari India dibawa ke Indonesia, yang dimana dakwahnya dibawa dari rumah ke rumah dan pusatnya di masjid sekitar. Dapat disimpulkan bahwa Jamaah Tabligh merupakan sekelompok manusia atau masyarakat yang bergerak dalam proses penyelenggaraan atau aktivitas keagamaan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan dasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, serta mengajak kepada perbuatan baik dan memperoleh dunia dan akhirat. Kitab rujukan Jamaah Tabligh ialah kitab fadil amal yang membahas tentang sholat, puasa, zakat. Kitab
Muntakab Hadis membahas tentang iman dan amal soleh. Kitab Fadilah membahas tentang bersedekah dan harta yang disedekahkan. Islam Jamaah. Islam Jamaah ialah sebuah aliran atau lembaga masyarakat yang bernaung di bawah kepemimpinan seorang amir dan imam yang berfungsi sebagai ajaran syariat sesuai kepercayaan yang dianut. Islam Jamaah sekarang sudah berganti menjadi LDII. LDII ini juga termasuk ke dalam lembaga dakwah. Tetapi LDII ini menganggap bahwa orang yang di luar warga LDII itu najis. Lalu Islam Jamaah dulu sempat ditolak pada masa Orde Baru karena adanya beberapa komplain, dan akhirnya bergabung menjadi partai yang sekarang dikenal dengan LDII. 5. Jelaskan dasar dilakukannya perubahan terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam dan jelaskan dampak positif dan negatif dari perubahan tersebut. Dampak positif yang pertama, membuat pendidikan di Islam bisa bersaing dengan di negara lain. Yang kedua, membantu menciptakan tenaga kerja berkualitas dan mampu bersaing. Yang ketiga, menciptakan manusia profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang keempat, dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dampak negatifnya, salah satunya adalah konten yang tidak sesuai untuk pelajar, misalnya tayangan kekerasan dan pornografi. Tentunya sangat tidak baik untuk dikonsumsi pelajar karena bisa memberikan pengaruh buruk terhadap pelajar.